Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan can dan penggunaan will. Karena saya lihat tugas yang sudah dikerjakan minggu lalu itu beberapa masih banyak yang belum benar. Oke, yang pertama yaitu fungsi penggunaan can. Digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan. Kemampuan di sini seperti apakah kamu bisa menggambar, apakah kamu bisa bermain alat musik, atau apakah kamu bisa berbahasa Inggris. Itu adalah sebuah kemampuan dari diri manusia. Yang kedua yaitu digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan dan menanyakan tentang kemungkinan dan kemustahilan, possibilities dan impossibilities. Kemungkinan dan kemustahilan. Kemungkinan di sini seperti apakah jika aku bangun jam 7 akan terlambat ke sekolah, seperti itu. Itu kemungkinan. Kemungkinan pasti akan terlambat. Kemustahilan itu seperti seperti contohnya kayak gini. Udah, kita nggak usah buru-buru, kita pasti telat, jadi nggak usah buru-buru. Itu namanya kemustahilan, karena sudah mustahil kita akan datang tepat waktu, kita pasti akan datang terlambat. Yang ketiga yaitu digunakan untuk memberi dan meminta izin atau permissions. Memberi dan meminta izin seperti can you please close the door, yang artinya bisakah kamu menutup pintu. Itu memberi arahan atau meminta izin. Minta izin contohnya ketika ada pelajaran di kelas, meminta izin ke toilet. Excuse me ma'am, can I go to the bathroom? Bisakah saya izin ke kamar mandi, seperti itu. Itu namanya meminta izin menggunakan can. Yang keempat yaitu digunakan untuk meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Paham ya sudah kalau melakukan sesuatu ini, seperti can you buy me a water bottle? Bisakah kamu membelikanku air minum? Seperti itu, untuk melakukan sesuatu. Paham? Yang kelima yaitu digunakan untuk menawarkan suatu tindakan. Seperti can I help you? Bisakah aku membantumu? Seperti itu. Berikut adalah contoh yang lebih jelas lagi ya. Ini saya pakai contoh yang sama agar memudahkan. Banyak dari kalian yang menghiraukan, rata-rata itu banyak yang salah di kalimat negatif, karena menghiraukan arti dari kalimat itu sendiri. Bukan serta-merta kalau kalimat negatif itu hanya ditambahi can atau cannot saja. Dilihat juga artinya masuk akal atau tidak. Seperti ini. Yang pertama, yang kata negatif, I can play most of music instruments. Saya bisa memainkan beberapa alat musik. Yang negatif, I can't play most of music instruments, atau I cannot play most of music instruments. Saya tidak bisa memainkan beberapa alat musik. Masuk akal bukan? Saya tidak bisa memainkan beberapa alat musik, itu masuk akal. Yang kalimat tanya, can plus S plus V. Can plus subject plus verb. Kita ambil dari contoh ini menjadi can you play most of music instruments? Bisakah kamu memainkan beberapa alat musik? Itu juga masuk akal bila diartikan ke bahasa Indonesia. Banyak dari kalian yang kalimat negatifnya itu asal dikasih can't atau cannot, itu pasti benar, padahal
kalian tidak melihat artinya seperti apa. Apalagi berkaitan dengan protokol kesehatan kemarin dan menjaga kebersihan. Contohnya, I can maintain my health by washing my hands. Kemarin ada contoh seperti itu, yang artinya saya bisa menjaga kesehatan saya dengan mencuci tangan. I can maintain my health. Nah, contoh yang kedua, contoh yang kalimat negatif itu dia hanya menambahkan cannot saja. Jadi I cannot maintain my health by washing my hands. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan menjadi aku tidak bisa menjaga kesehatanku dengan mencuci tangan. Gimana? Kan itu tidak masuk akal artinya. Padahal mencuci tangan itu bisa untuk menjaga kesehatan. Masa mencuci tangan tidak bisa untuk menjaga kesehatan? Seperti itu. Jadi jangan lupa disesuaikan dengan artinya ke bahasa Indonesia, tidak serta-merta langsung ditambahi cannot. Seperti itu. Itu salah. I cannot maintain my health by washing my hands. Itu salah. Karena artinya saya tidak bisa menjaga kesehatan saya dengan mencuci tangan. Itu salah. Mencuci tangan itu bisa menjaga kesehatan kita, bukan tidak bisa. Nah, dari arti situ saja sudah salah. Jadi jangan lupa diperhatikan arti dalam bahasa Indonesianya. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah possibilities dan impossibilities, kemungkinan yang bisa terjadi atau yang tidak terjadi. Seperti ini. Kalimat positifnya, we can go to the museum by bus. Kita bisa pergi ke museum naik bus. Masuk akal. Yang kalimat negatif itu, we cannot go atau we can't go to the museum by bus. Kita tidak bisa pergi ke museum naik bus. Itu masuk akal. Karena kemungkinan kita tidak bisa pergi ke museum naik bus. Mungkin bisanya naik kereta api atau bisanya naik motor atau mobil seperti itu. Itu namanya kemungkinan. Nah, ini juga kemungkinan. Can we go to the museum by bus? Bisakah kita pergi ke museum naik bus? Bisa nggak ya gitu. Itu namanya kemungkinan. Yang selanjutnya yaitu permissions, meminta atau memberi izin. Subject, can plus verb. Kids can visit the zoo with their parents. Nah, ini contoh yang kalimat negatif dan positifnya itu kalimatnya sama, tapi hanya merubah kata-kata agar merubah satu atau dua kata dalam kalimatnya agar artinya itu sesuai. Artinya masuk akal. Yang positif seperti ini. Kids can visit the zoo with their parents. Anak-anak bisa mengunjungi kebun binatang dengan orang tuanya. Itu masuk akal karena kan anak-anak tidak bisa pergi sendiri tanpa ditemani orang tua karena bahaya kan di kebun binatang. Seperti itu. Nah, negatifnya bisa langsung ditambah cannot, tapi di sini saya ganti without agar artinya masuk akal. Artinya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kids cannot visit the zoo without their parents. Yang artinya anak-anak tidak bisa, cannot, mengunjungi kebun binatang without itu artinya tanpa orang tuanya. Jadi anak-anak tidak bisa mengunjungi kebun binatang tanpa orang tuanya. Bagaimana, masuk akal kan? Jadi masuk akal bahwa anak-anak memang tidak bisa mengunjungi kebun binatang tanpa orang tuanya, jadi harus ditemani. Jadi harus mengganti kata-kata seperti ini without, artinya tanpa. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan juga artinya dengan mengganti kata
dalam kalimat. Jadi banyak kemarin kesalahan-kesalahan seperti itu dari kalian. Yang ini disesuaikan juga. Bisa juga disamakan dengan yang kalimat positif with saja, atau yang kalimat negatif dengan without. Ini saya pakai without. Jadi, can kids visit the zoo without their parents? Yang artinya, bisakah anak-anak mengunjungi kebun binatang tanpa orang tuanya? Jawabannya, no, they can't. Gitu. Jawabannya seperti itu. No, they can't. Kalau pakai can, jawabannya itu no, they can't, atau no, they cannot. Kids di sini, kenapa saya pakai they? Karena kids di sini banyak. Kids saja artinya anak, dengan ditambah s artinya anak-anak, jadi anak-anaknya banyak gitu. Oke. Selanjutnya, request, meminta untuk melakukan sesuatu. Can you close the door, please? Bisakah kamu menutup pintu? Seperti yang saya contohkan tadi. Karena meminta itu pasti tanda tanya ya, karena kan meminta orang. Can you please close the door? Itu kayak tanya dulu, bisakah kamu, gitu kan. Dan juga meminta orang untuk melakukan sesuatu, jadi tanya dulu bisa enggak, gitu kan. Yang selanjutnya yaitu overs, atau menawarkan suatu tindakan, seperti I can do the dish if you are tired, mom. Aku bisa mencuci piring jika kamu capek, ibu, gitu. Jadi aku aja bu yang mencuci piring, ibu kan capek, seperti itu namanya overs. Kalau yang tanda kalimat, untuk yang kalimat tanya, bisa langsung, can I help you to fix the car, dad? Bisakah aku membantumu untuk membetulkan mobil ayah? Gitu. Nah, ini kalau dalam bentuk tanda kalimat tanya ya. Bisakah, can I help you to bring the book? Bisakah aku membantumu membawakan buku-buku itu? Seperti itu. Oke, sekarang yaitu fungsi penggunaan will. Digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan dan menanyakan keyakinan tentang masa sekarang atau masa depan. Jadi kalau can tadi, itu katanya dengan apa yang terjadi saat Anda berbicara atau masa sekarang. Kalau will itu menanyakan tentang iya atau tidaknya tentang suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Ini untuk menanyakan, yang pertama yaitu untuk menanyakan keyakinan. Kayak, maukah kamu gitu? Mau nggak kamu gitu? Bisa nggak ya nanti? Seperti itu. Yang kedua yaitu digunakan untuk menjelaskan atau menyatakan dan menyatakan tentang kemauan. Kemauan ini kayak, kamu mau nggak nanti temani aku ke pesta ulang tahunnya si Rini gitu misalnya. Itu menanyakan tentang kemauan. Mau nggak? Ya mau gitu. Yang ketiga yaitu digunakan untuk menyatakan janji, permintaan dan penawaran. Janji itu seperti I will accompany you to the concert. Aku akan menemanimu ke konser. Atau kalau kalian sudah familiar itu kayak will you marry me gitu, maukah kamu menikahiku, itu menyatakan janji. Permintaan juga sama, I will buy the flowers, atau will you buy the flowers, apakah kamu mau membelikan bunga. Itu penawaran dan permintaan juga hampir sama. Lebih jelasnya mari kita lihat contohnya ya. Beliefs, keyakinan tentang masa sekarang atau masa depan. Seperti ini. Yang kalimat positifnya, we will be late, kita akan terlambat.
kita akan terlambat gitu. Tapi kan belum terjadi kan ini kita akan terlambat. Tapi kita tahu kalau kita pasti akan terlambat, jadi pakai will. We will be late. Untuk yang negatifnya, we will not be late. Kita tidak akan terlambat. Ini kan menyatakan sesuatu hal yang akan terjadi nanti. Kan belum terjadi. Belum terjadi, benar-benar terjadi kalau kita tidak akan terlambat, bukan? Kita tidak akan terlambat kan belum terjadi. Jadi kalau belum terjadi pakai will. We will not be late. Kita tidak akan terlambat. Kita tahu kita tidak akan terlambat, tapi nanti belum terjadi seperti itu. Kalau yang tanya ini, will we be late? Akankah kita akan terlambat? Kita akan terlambat nggak ya? Gitu. Kan kita nggak tahu. Masih nanti gitu. Jadi keyakinan, yakin nggak sih kita terlambat atau enggak gitu. Selanjutnya yaitu willingness, kemauan. Seperti ini. Contoh kalimat yang positif, Anna will lend us her car. Anna akan meminjamkan kita mobilnya. Jadi Anna tuh mau untuk meminjamkan kita mobilnya. Yang negatif yaitu Anna will not lend us her car. Tinggal tambah won't atau will not, tapi jangan lupa sesuaikan artinya ke bahasa Indonesia. Anna tidak akan meminjamkan kita mobilnya. Masuk akal. Kalimat tanyanya, will Anna lend us her car? Akankah Anna meminjamkan kita mobilnya? Meminjamkan nggak ya? Itu kan akan terjadi nanti gitu. Jadi belum sekarang terjadi seperti itu. Selanjutnya yaitu promises, janji, dan offers, penawaran. I will help you. Ini contoh kalimat positifnya. I will help you to write the text. Aku akan membantumu menulis tugas. Janji itu, janji. Ini pasti. I will help you to write the text. Aku akan membantumu menulis tugas, itu nggak mungkin, nggak akan dilakukan sama yang bilang kayak gini. Itu pasti tenang aja, nanti aku akan membantumu menulis tugas, itu pasti akan dibantu, berarti nggak mungkin bohong gitu. Sebenarnya sama penawarannya, ini juga bisa masuk di penawaran juga. Untuk yang negatifnya, I will not help you to write text. Aku tidak akan membantumu menulis tugas. Yang selanjutnya yaitu request atau permintaan. Hampir sama juga. Namanya permintaan kan meminta, berarti harus pasti kalimatnya kalimat tanya. Jadi seperti ini, will you help me to write the text? Akankah kamu membantuku untuk menulis tugas? Tuh. Pokoknya intinya jangan lupa menyesuaikan dengan arti di bahasa Indonesianya, masuk akal atau tidak. Kalau tidak masuk akal, berarti harus mengganti beberapa kata atau satu atau dua kata agar kalimatnya itu sesuai dan masuk akal dalam bahasa Indonesia. Oke, saya pikir itu dulu. Sekian dari saya. Penjelasan yang lumayan agak lama ya, nggak singkat ini. Supaya kalian lebih mengerti penggunaan will dan can. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.